Halo teman-teman dan sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kembali lagi di konten yang kedua di story, atau kita membahas tentang seputar mimpi-mimpi yang tentu saja bukan mimpi biasa. Di konten story mimpi ini kita tidak membahas tentang mimpi-mimpi yang konyol, yang tidak ada maknanya, tetapi memang mimpi-mimpi yang menurut saya bisa berkualitas, dan itu akan kita kupas tuntas apa sih maknanya, atau ya kalau dari perspektif saya sendiri sih. Saya bukan seorang tafsir mimpi ya, tapi saya coba untuk menganalisis, karena mimpi itu sebenarnya sih sebaiknya tidak diceritakan kepada orang lain, tapi cukup bagi diri kita sendiri, karena bisa menjadi semacam apa ya, banyak penafsiran-penafsiran yang mungkin bisa membuat kita cemas, atau yang bahkan katanya kebenarannya itu nggak pasti benar gitu. Bahkan ada yang bilang mimpi itu adalah bunga tidur. Jadi ya ketika lo bermimpi, atau ketika teman-teman bermimpi, ya udah sih, nggak ada value-nya, nggak ada maknanya, nggak ada pesannya, apalagi ya mimpi ya apa gitu ya. Padahal ya terserah sih, orang bisa beranggapan seperti apa, tapi buat orang-orang yang percaya juga ada yang mengatakan bahwa mimpi itu adalah petunjuk, atau mungkin juga apa ya, cara mungkin alam atau apalah ya sebutannya, berkomunikasi dengan kita. Ya mungkin tidak bisa berkomunikasi misalnya dengan masa lalu kita secaranya, tapi di dalam bawah sadar kita ya mungkin aja relate pengalaman-pengalaman kita yang sudah lama, itu bisa muncul sebagai sebuah pesan atau petunjuk, atau ya sekedar apa ya, memori aja sih yang menarik, atau mungkin juga ya entah. Tapi buat orang-orang yang percaya itu mimpi itu ada maknanya. Dan saya pun di sisi kadang saya tidak percaya juga dengan mimpi. Kalau misalnya mimpi tidak ada, mimpi mungkin yang memang seperti bunga tidur aja, tapi ada juga mimpi yang menurut saya adalah pesan, dan kita memang harus aware, harus memperhatikan atau pesannya apa sih, pesannya kalau kita bermimpi ini apa sih maknanya. Di konten-konten sebelumnya itu ada cerita, kadang saya mendapatkan cerita yang menarik kalau menurut saya sih. Dan original itu memang ya dari mimpi saya sendiri, dan saya suka menulisnya setelah saya bangun tidur. Kira-kira jam berapa, di hari apa, tanggal berapa, saya tulis tuh kronologinya. Biasa saya masih ingat, dan setelah saya baca mungkin sebulan berapa atau berapa minggu kemudian, wah saya masih ingat dan menarik juga. Dan kegabutan ya itu membuat saya, wah ayolah kita coba untuk membuat apa namanya, dokumentasi, atau kita kumpulkan aja lah. Biasanya saya tulis dalam notes aja, tapi kemudian saya coba untuk buat video, ya video-video kentang kayak beginilah ya, tapi untuk dokumentasi aja sih. Sebenarnya ini tuh saya tujukan untuk ya diri saya sendiri ya. Kalau misalnya nggak relate dengan orang lain, saya juga itu tidak masalah. Tapi ya buat yang mau mendengarkan silahkan, boleh didengarkan. Oke, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 4.25 pagi, itu saya terbangun dari mimpi yang menurut saya poin utamanya adalah mimpi ini mengatakan, hey Wansky gitulah, kamu lah sedang tidak baik-baik saja kondisinya saat ini. Jadi
memang masih umum. Kondisi kamu tidak baik-baik saja dan kamu harus waspada, kamu harus hati-hati. Mungkin itulah poin utamanya. Mimpinya seperti ini akan kuceritakan. Kebetulan sekitar jam 3 pagi lah di mimpi itu, masih suasana sahur, sekitar jam 3 lah. Itu saya terbangun untuk makan sahur karena besok masih berpuasa. Saya bangun, adik kami jadi di dalam satu kamar itu kami tidur bertiga, saya punya saudara dua. Adik-adik saya itu sudah bangun di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya. Biasanya saya bangun duluan, tapi ini adik saya bangun duluan rupanya. Terus di ruang tamu itu sudah ada ibu yang sudah bangun. Terus di teras depan rumah itu ada ayah yang juga sudah bangun, standby. Lampu depan nyala, tapi lampu di kamar saya masih belum dinyalakan. Terus saya dikasih pesan sama adik-adik saya. Ternyata di luar sana rumah kita ini sedang diawasi oleh orang jahat, maling. Ada maling yang mau mencuri di rumah ini. Jadi adik, ibu, dan ayah itu standby, udah bangun duluan. Itu bukan buat sahur, tapi untuk menjaga agar rumah ini aman. Jadi nggak boleh tidur tuh, kalau ada maling kita tidak boleh tidur di rumah. Tapi kalau tidur udah habis lah itu, isi rumah akan dibawa oleh maling. Jadi ibu, ayah, dan adik itu udah bangun untuk berjaga-jaga. Nah, saya bangun karena saya di situ paling tua. Oke, saya langsung keluar, ketemu dengan ayah yang posisinya di teras depan. Oke, terus tidak lama setelah itu ada seorang bapak-bapak atau pemuda lah menghampiri saya. Dia bilang begini. Saya jelaskan, seorang pemuda ini adalah orang yang saya kenal, orang yang saya hormati. Saya mendapat banyak pelajaran hidup atau nasihat-nasihat dari beliau. Sebut saja namanya Bapak Ham. Bapak Ham datang hanya di pagi-pagi itu, sekitar jam 3 lewat. Saya masih di depan, orang ayah juga masih di sana, hanya untuk menemui saya dan cuma untuk bilang gini, kamu jangan kebanyakan tidur, kamu harus berhati-hati karena gini, kondisi kamu ini sedang tidak aman sekarang. Jadi kalau bukan kamu yang akan jadi korbannya, selainnya adalah adik kamu yang cowok, kamu atau adik kamu. Jadi kamu harus berhati-hati sekarang. Dan aku, katanya, kesini ini ada yang mau aku omongin, aku mau menyampaikan sesuatu. Ayo kita masuk, ayo atau kita ngobrol di belakang rumah saja, kata beliau. Ayo udah, saya ngobrol di belakang rumah. Nah, di belakang rumah itu ternyata sudah ada ibu yang udah standby di belakang. Yang tadi di tengah di kamar tamu, di ruang tamu, sekarang ibu ada di belakang. Aku dengan Bapak Ham ke belakang. Nah, di belakang itu sudah ada bentuknya itu kucing jadi-jadian katanya. Yang tahu itu ibu, oh ini kucing jadi-jadian nih gitu. Sama ibu itu si kucingnya langsung disiram pakai air panas. Di pagi-pagi itu, masih pagi nih, masih jam 3-an, disiram pakai air panas, kemudian kucingnya langsung lari terbirit-birit, entah kemana hilang. Jadi kita tidak celaka dengan seekor kucing gitu. Oke, dan sampai sana mimpinya dan saya terbangun. Nah, setelah saya bangun, saya tulis tuh dari awal kronologinya. Itu persis seperti yang
saya ceritakan di recording di video inilah. Nah, sekarang saya akan coba untuk menganalisis lah ya dengan kemampuan saya yang sangat minim, memahami apa sih maknanya dari mimpi ini. Saya di sini mencoba sebagai orang yang memaknai bahwa mimpi ini adalah pesan yang menyatakan bahwa saya harus berhati-hati ke depan. Biasanya gini, pertama gini, dari waktunya jam 4:25 pagi itu menjelang pagi lah, itu menjelang subuh lah gitu ya. Dari pengalaman saya, dan saya juga pernah banyak sharing-sharing ketemu dengan orang, atau ada yang bilang begini, percaya atau tidak ya, kalau misalnya kita bermimpi itu menjelang pagi, atau ya jam 3, jam 4, jam 5 gitu ya, sebelum subuh gitu, rentang kejadian atau pesan dari mimpi itu sangat dekat gitu ya. Kalau misalnya kita mungkin mimpinya di jam 1 atau apalagi siang atau apalagi udah pagi banget, itu pesannya itu masih jauh banget kejadian atau maknanya itu masih jauh lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ini udah pagi banget nih, bisa mungkin sehari 2 hari ke depan itu kejadian nih gitu lah, ada. Jadi kita benar-benar harus hati-hati kalau misalnya kita mimpinya itu di jam-jam yang menjelang pagi gitu. Berarti kalau misal ditarik di sini, oh berarti pesannya ini sehari 2 hari 3 hari ke depan bisa saja terjadi gitu. Jadi tanggal hari Kamis ini dikasih tahu, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu ya kejadian. Jadi kita harus hati-hati tuh di hari-hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bangun itu ada adik saya, ada orang ibu saya, ada bapak saya, bahkan ada bapak Ham gitu kan yang udah datang. Itu kalau menurut saya ya, ibu kita, adik-adik kita, mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, atau orang yang akan menjaga kita dimanapun kita berada. Berdasarkan pengalaman saya ya, ada yang bilang begini, ilmu, ada orang yang mencari ilmu ya, misalnya ilmu apa ya, untuk misalnya kayak belajar ilmu apa ya, ilmu ini deh, silat lah gitu ya, atau ilmu kebal, atau ilmu apa ya. Lebih utama kalau misalnya orang tua kita bisa ya, bisa mengajarkan kita ilmu gitu ya, atau doa ibu kita lah, doa keluarga kita itu diajarkan doa, gimana doa supaya kita aman kalau bepergian misalnya ya. Itu lebih ampuh ketimbang kita misalnya belajar di orang lain ya. Jadi utamakan dulu ibu kita, orang tua kita. Itu mereka yang harus kita dengarkan lebih utama. Meskipun cuma diajarkan, kamu kalau mau bepergian, bacalah bismillah kemanapun kamu pergi ya, atau langkahkan kaki kanan dulu lah kalau misalnya keluar rumah, atau bepergian ya, kurang lebih begitulah. Itu lebih sugestinya mungkin ya lebih kuat ketimbang kita mungkin belajar apalah gitu ya di orang lain ya. Nah, orang tua kita atau adik-adik kita ini adalah tidak boleh kita lupakan. Dia akan menjaga kita, dia akan melindungi kita. Mungkin ketika kita lalai, dia bisa doa-doa orang tua kita gitu ya. Misalnya kita mendoakan orang tua kita juga pasti nggak akan mendoakan kita, dan nggak harus kita berada di satu tempat. Misalnya kita setiap habis sholat kita bacakanlah Al-Fatihah misalnya kepada orang tua kita, kepada ada ibu, kepada kakak, kepada adik, kepada ayah, yang masih hidup ataupun yang sudah mati, atau kepada guru kita. Mereka ini akan senantiasa bersama kita dimanapun kita berada ya. Bahkan yang meninggal itu mungkin ada yang bilang cuma jasadnya, tapi kebaikan atau perhatian selagi masih hidup itu akan tetap abadi, akan selalu bersama kita. Jadi kita nggak boleh tuh melupakan orang tua kita. Nah, jadi wujud dari orang tua, ibu, ayah, adik tadi itu kayak menunjukkan kita
kita atau saya tuh selalu dilindungi terus atau nggak pernah berpisah dengan penjagaan daripada ya orang tua atau ya orang tua kita lah gitu ya. Bahkan kemanapun kita pergi katanya tempat yang paling aman itu adalah di pelukan ibu kita ya. Jadi di pangkuan ibu kita selama kita ingat dengan ibu kita atau dengan ayah kita, dengan kakek nenek kita gitu, guru-guru kita bahkan. Itu kita akan aman dan kita akan yakin melangkah kemanapun kita mau melangkah meskipun keadaannya gelap, hujan badai petir, udah jalan aja gitu. Tapi itu bukan sekali kita harus terus mendoakan orang tua gitu. Jadi itu semacam penjagaan aja. Jadi selama ini kita tetap dilindungi. Bahkan poin yang ketiga ini itu relate banget. Ketika ada kucing jadi-jadian itu, ibu saya langsung menyiram dengan air panas. Itu bentuk penjagaan yang nyata banget ya. Ketika anaknya itu misalnya ada yang ibarat dalam kondisi yang mungkin akan mencelakainya, nah ibu itu langsung refleks mengusir daripada kucing yang tadi jadi-jadian itu. Apa yang keempat, apa sih kucing jadi-jadian ini? Coba kita ini ya. Kalau menurut saya ya, kucing jadi-jadian ini adalah sosok atau gini, manusia itu memiliki sifat-sifat, terkadang ya bisa memiliki sifat seperti ada ya nggak tahu ya unsur kayak apa ya sebutannya ya, kebinatangan apalah ya, nggak itulah ya. Jadi sosoknya itu kadang ada yang baik, ada yang buruk. Ketika dia datang mungkin di mimpi kita bisa saja berbentuk hewan, bisa saja berbentuk kucing, anjing, atau mungkin juga sapi atau apapun itu ya, semut atau laba-laba, bisa saja. Dan kucing ini adalah orang ya, orang jahat lah gitu ya. Itu adalah sosoknya orang jahat. Kucing ini apa sih? Coba kita pahami. Kucing itu adalah makhluk yang paling dekat dengan kita, dengan manusia lah itu kebanyakan. Kebanyakan sih orang pelihara kucing, bahkan makan bareng, bahkan tidur bareng gitu kan sama kucing. Bentuknya lucu gitu ya, gemas. Nah kucing ini apa? Kalau misalnya kaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, mungkin adalah orang-orang yang fake ya, atau orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi mungkin dengan kita nggak tahu ya, mungkin karena kondisi atau apa, beberapa hari ke depan ini bisa saja menjadi orang jahat atau bisa saja punya niat jahat gitu ya. Yang dalam keseharian, kamu siapa sih orang yang seperti itu ya? Nggak tahu ya, nggak tahu juga. Cuman kucing itu paling dekat dengan kita. Jadi kita aware tolong dong aware dengan siapa sih yang sekarang lagi dekat dengan kamu, ya mungkin pura-pura bersama kamu, dan kamu tetap harus hati-hati gitu. Tapi alhamdulillah disiram sama ibu. Mungkin dia saat ini mungkin udah tanggal berapa ya, mungkin udah berubah kali ya, atau nggak tahu ya, udah menjauh lah itu ya seharusnya. Entahlah, wallahu alam, semoga aja benar. Tapi tetap kita harus aware dengan semua itu ya. Oke. Ya begitu saja sih mungkin menurut saya. Buat teman-teman yang mungkin punya penafsiran yang lain ya silahkan, boleh komentar, boleh apa. Kalau relate ya mungkin punya yang seperti ini relate ya, mungkin bisa menjadi sumber masukan gitu ya, buat yang pusing arti mimpinya apa, coba aja mungkin relate. Tapi so far aku juga percaya bahwa mimpi itu cuman kita sendiri yang tahu maknanya. Ketika kita baru bangun itu terutama kita bisa kayak ada notice gitu, ting, oh begini kali ya maksudnya gitu loh. Itu sometimes kadang-kadang aku juga percaya yang itu juga sih ya, meskipun nggak sepenuhnya benar. Dan terakhir sebagai penutup, ini ada lanjutannya sih sedikit terkait mungkin ada teman kita yang dekat dengan kita tapi bisa saja kayak mencelakai kita gitu kan, seperti seekor kucing yang seperti yang kucing jadi-jadian gitulah ya.
Begini kata Bapak Ham ini bilang, aku punya sebuah cara kalau kamu mau tahu karakter-karakter orang. Ada sebuah cara yang ini sebenarnya gampang banget sih katanya. Contohnya begini, eh, games lah, gamesnya kayak games biasa. Tapi games ini bisa kamu gunakan untuk tahu itu karakter orang, si ini karakternya begini, oh si itu oh begitu. Oke, begitu sih. Tapi karena videonya terlalu lama, mungkin kapan-kapan kita akan coba untuk bahas itu. Dan sekali lagi gue bilang, ini bukan yang biasa dan ini ada original. Aku karena kabut ya coba-coba share dan berbagi dan untuk sebenarnya lebih mengingatkan diri sendiri saja sih. Karena kan kita suka lupa. Coba untuk aku buatkan video ini dan oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Kalau kepanjangan ya bisa dipercepat ya speednya. Oke, terima kasih dan selamat malam. Semoga mimpi kalian tetap indah ya teman-teman. Bye bye.